Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, temanya hari ini kita akan buat tutorial ya buat saudara-saudara kita pemula ataupun anak saya ya. Seperti itu. Jadi temanya hari ini saya bahas adalah komponen water separator ya, atau air dryer, bagian komponen unit di luar ya, seperti itu. Jadi saya bahas nama komponen dan fungsinya apa. Jadi semoga konten ini bisa bermanfaat ya buat adik-adik kita atau teman-teman pemula yang baru mau masuk di perusahaan. Nah, bagi para suhu saya, senior, pak guru, para suhu, mohon maaf ya bila ada kesalahan, karena ini hanya sebuah konten, tidak bermaksud apa-apa saudaraku ya. Dan saya tidak lupa juga berterima kasih semua sama penonton-penonton ya yang suka nonton di channel ini. Ini hanyalah tutorial buat pemuda-pemuda yang mau mencari pekerjaan di perusahaan pertambangan batu bara. Nah biasanya kalau kita training kelas atau interview pasti ada masuk pembahasan komponen tentang powertrain saudaraku ya. Seperti itu maksudnya. Di komponen-komponen di unit itu harus kita mengerti ya, bagi yang mau kerja tambang. Tapi kalau kerja di proyek lintas kota tidak perlu saudaraku. Yang penting punya SIM, punya pengalaman bisa bawa mobil, langsung jauh bisa dipakai. Tapi kalau di tambang berbeda saudaraku, terlalu banyak embel-embelnya, luar biasa sekali. Kita melamar driver tapi kursus tes mekanik seperti itu. Harus dimengerti komponen-komponen yang ada pada unit, sekeliling unit ya. Harus kita mengerti dan pahami. Oke teman-teman, ini ada komponen. Ini namanya apa biasanya kalau kita P2, water separator ya, water separator ya. Jadi ini apa fungsinya? Ini apabila DT kita masuk angin, biasanya kita pompa dari sini ya. Jadi membuang di sini, membuang solarnya yang kotor ya. Nah, sekarang kalau jadi ini penjelasan ya yang saya berikan. Kalau P2H namanya water separator. Jadi kita tanya, apabila interview atau ujian atau training kelas, pasti ada dibahas water separator ini saudaraku ya. Oke, mari kita jelaskan karena ini sebagai contoh atau gambaran ya. Nah, water separator pada dump truck adalah nih, titik-titik. Ini biasa ada soalnya nih. Water separator pada dump truck adalah, oke, mari kita jelaskan. Komponen menyaring tambahan yang berfungsi untuk memisahkan air dari bahan bakar solar. Nah itu saudaraku jawabannya. Kalau ada soalnya kau dapat, water separator pada dump truck adalah komponen penyaring tambahan yang berfungsi untuk memisahkan air dari bahan bakar solar. Nah jadi ini yang menyaring saudaraku ya. Oke, apa kita jelaskan lagi penjelasannya saudara ya, kita jelaskan. Nah, coba jelaskan fungsi water separator. Oke, mari kita jelaskan ya fungsinya water separator. Water separator berfungsi untuk menyerap kandungan air yang berlebihan yang tidak terisap oleh filter solar ya. Nah, maksudnya yang tidak terserap. Oke, kita ulangi. Water separator berfungsi untuk membantu menyerap kandungan air yang berlebihan yang tidak terserap oleh filter solar. Itu fungsinya water separator saudaraku, penjelasannya ya. Oke, kita lanjut. Ini tangki fuel sebesar ini. Tangki fuel sebesar ini, truk hampan, kira-kira berapa liter isinya? Ada yang tahu gak teman-teman?
Ini sebesar ini tangkinya nih ya, lihat. Tangkinya sebesar ini. Kita dari samping sebesar ini. Panjangnya ini. Kira-kira berapa isi tangki pilnya nih? Oke, mari kita jawab. Isi tangkinya saudaraku sekitar 350 liter kapasitasnya. Oke. Oke saudaraku, biasanya kalau kita P2H apa nama komponennya? Biasanya kita P2H, nama komponennya adalah air dryer ya. Air dryer. Seperti itu ya. Sekarang saya mau menjelaskan, biasanya kalau kita interview atau training kelas di kantor pertambangan atau training kelas sama Pak Guru TC, trainer, biasanya dia kasih pertanyaan kita. Seperti itu saudaraku. Air dryer pada truk berfungsi untuk apa ini? Ayo. Ada yang tahu titik-titik? Air dryer berfungsi untuk, oke, mari kita jelaskan. Air dryer pada truk berfungsi untuk menyaring air debu dari udara yang dikompresikan oleh kompresor ya. Kompresikan oleh kompresor ya maksudnya. Nah, ini kan ada tangki, ada tabung tangki ya. Ini ada dua nih tapi panjang tangkinya ya. Oke. Sekarang ada pertanyaannya, bila Anda interview atau training di dalam kelas dikasih soal, kalau ada soal mengatakan air dryer adalah titik-titik. Oke, mari kita jawab. Air dryer adalah bagian sistem rem pada truk dan bus. Nah, itu jawabannya. Nah, air dryer adalah bagian sistem rem pada truk dan bus. Jawabannya seperti itu saudaraku. Sekarang kita bahas lagi menjelaskan fungsinya. Coba sebutkan fungsinya air dryer, atau jelaskan fungsinya, maksudnya itu saudaraku. Mari kita jawab. Air dryer berfungsi menyaring dan menahan kontaminan seperti contohnya padat atau cair dan aerosol ya, seperti air dan oli sebelum masuk ke sistem rem udara. Nah, seperti itu saudaraku. Kita ulang lagi sekali. Air dryer berfungsi menyaring dan menahan kontaminan padat, cair, dan aerosol seperti air dan oli sebelum masuk ke sistem rem udara. Nah, itu maksudnya saudaraku. Jadi ini sangat besar fungsinya untuk pada dump truck, tronton atau 12 roda yang pakai sistem pengereman rem saudaraku ya. Jadi sangat penting ya ini. Jadi ini pembuangannya ya. Apabila tabung angin ini penuh, sudah full kapasitasnya, dia akan keluar dari sini ya pembuangannya. Nah, semoga konten ini bermanfaat saudaraku ya. Oke saudaraku, seperti itu tadi ya cara pembahasannya ya tentang komponen unit. Semoga yang saya bahas tadi bisa dimengerti atau dianalisa saudaraku ya. Bagi sahabat-sahabatku pemula, seperti itulah tadi. Nah, nama komponen dan fungsinya wajib dipahami saudaraku ya apabila Anda mau melamar di perusahaan tambang, karena di perusahaan tambang ini sangat ketat persaingan dan harus lulus interview dan segala macam lainnya ya. Nah, jadi secara pelan-pelan saya akan buat konsep demi sedikit buat konten untuk pelajaran-pelajaran buat adik-adik kita pemula. Nah, seperti itu. Oke saudaraku, bila ada kata saya yang salah ucap, salah ngomong, mohon maaf saudaraku ya. Karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan saudaraku. Jadi semoga di konten-konten berikutnya kita ketemu lagi.
Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.